Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trainer, jumpa lagi nih sama saya Amanda Nadzario. Dan di segmen kali ini kita menghadirkan wanita yang sangat menginspirasi. Begitu banyak cerita dan pengalaman bisnisnya tentunya. Ini spesial dan Manda ini deg-degan sebenarnya berhadapan dengan Bunda soalnya cantik banget. Di sini sudah ada Bunda Wiwi Anggraini. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Gimana Bunda kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu. Jadi Bunda Wiwi Anggraini, akrab disapa Bunda Wiwi ya Bunda? Iya. Bunda Wiwi ini founder dari TTC. Kepanjangannya apa Bunda? Talk Terapi Klinik. Nah, Talk Terapi Klinik. Jadi buat sahabat trainer di luar sana yang membutuhkan apa aja Bunda jasanya dari TTC itu Bunda? Ada coach, ada terapi, dan yang pasti penguatan mental. Penguatan Semua mental. dari terapi kita berbasis gimana caranya kita menguatkan mental atau kita bimbing seseorang untuk menemukan jati dirinya sehingga Gitu. mentalnya luar biasa. Oh gitu Dan ya yang Bunda. pasti membahagiakan ketika kita bisa membantu masyarakat luas untuk menemukan jati diri. Karena kalau sebelum menemukan jati diri kayaknya suka melo, suka up and down dengan dinamika yang Iya, sekarang betul, ada ya. betul. Kalau kita sudah bisa menghadirkan kebahagiaan dalam diri, luar biasa nanti. Sukses itu akan hadir dengan sendirinya. Masya Allah. Nah Bunda ini sebenarnya TTC ini bisa mengobati fobia juga Bunda. Kayak Manda misalkan takut nih sama hewan cicak misalkan. Betul. Bisa sembuh gitu Bunda? Insya Allah bisa Oh, ya dengan Allah, terapi dan dengan hanya terapi. dengan ngobrol aja Mbak Manda. Jadi nggak usah tutup mata Anda, tidak usah. Sesantai itu ya Bunda. Betul. Dan Iya, ceritanya Bunda. nggak usah 100% kita Mbak Manda cerita ya, karena si klien kita keep untuk cerita hanya 20%, yang 80% dia dan Tuhan yang tahu. Artinya kita butuh pengurasan emosi itu dengan cerita 20% aja Mbak 20%. Manda. Karena Siap, kita siap. paham ya bahwa privacy itu sangat kita hargai. Gimana caranya dia punya privacy yang benar-benar harus kita jaga sehingga hanya 20%-nya aja diceritakan. 20% aja sahabat trainer. Tapi Bunda sebelum lebih dalam ke TTC, Manda pengen tahu nih Bunda dan sahabat trainer tentunya pengen tahu Bunda ini awal karir dan jenjang pendidikannya itu seperti apa Bunda sampai akhirnya mengambil fokusnya di sini Bunda. Oke, ini cerita yang menarik. Mungkin teman-teman sahabat di rumah juga harus memahami bahwa bukan artinya nilai akademisi itu sesuatu hal yang harus kita kejar, Iya. tapi gimana caranya dengan minimnya metode atau bukan ilmu yang mungkin bisa jadi S3 seperti saya. S3 Bunda? Iya, artinya SD, SMP, SMK. Masya Allah Bunda. SMK tapi bisa sehebat ini tuh gimana Bunda? Bunda Oke. mengambil apa kursus atau apa Bunda? Yang pasti Bunda punya sertifikat hipnoterapi. Hipnoterapi. Itu pertama, yang dua coach juga. Kita juga melalui proses gimana caranya expert bidang. BNSP itu kan mengeluarkan sertifikat personal. Oh, sertifikat personal. Itu ya. expert bidang di mungkin fasilitator kita punya juga, dan semua itu kita kita pahami bahwa proses itu harus benar-benar melalui proses yang gua ini expert bidang loh gitu, karena yang terbaik pun itu akan ada yang baik ya. Iya, betul. Yang terpopuler pun nanti juga banyak yang populer. Yang termahir pun pasti ada yang mahir, tapi gimana caranya kita menjadi manusia yang unik, Iya. satu-satunya kan gitu ya, harus beda dari yang lainnya, karena harus menampilkan sesuatu yang ini loh Bunda, ini loh Amanda kayak gini. Iya, Itu betul, yang betul. dibutuhkan masa pandemi ini. Justru hal-hal seperti itu kan harus digali. Penguatan diri sendiri gitu ya Betul. Bunda. Ketika mental kita kuat, kita akan menemukan jati diri. Nah, itu nanti bisa menjadi kekuatan, Iya. empoweringnya dari situ. Makanya teman-teman di luar sana juga harus memahami konteks diri, apa nih kekurangan aku, apa nih kelebihan aku. Kekurangan tidak harus ditutupi, karena selama ini pahamnya orang, gua tutupin deh dengan ini. Iya. Dengan mempunyai pola-pola yang bukan dirinya, itu akan kayaknya ini orang kok jadi aneh ya, Jadi karena aneh. bukan dirinya. Terjebak dalam dirinya sendiri Betul. gitu ya Bunda. Sekali kita nipu, aku pengen nutupin ini, akan
terus dia punya akan punya banyak metode, kebohongan betul. lain gitu ya Bunda. Artinya apa adanya, menjadi apa adanya dengan diri kita yang seperti ini, dengan fitrah kita yang seperti ini, itu akan membuat kita punya power yang luar biasa. Iya, betul, yang Bunda. pasti bukan hanya baik, tapi kejenihan hati yang kita butuhkan. Masya Allah. Menjadi diri sendiri itu lebih mudah daripada mengakalin otak kita supaya kita menjadi lebih hebat, lebih kuat, itu bukan solusi. Setuju banget Bunda. Nah Bunda ini pasti sahabat trainer dan Manda tentunya penasaran apa yang mendasari Bunda akhirnya Bunda fokus aku akan menjadi trainer gitu. Artinya Bunda kan berarti sudah bisa mengontrol dirinya Bunda, akhirnya bisa menginspirasi untuk orang lain, pasien-pasien Bunda gitu, gimana Bunda? Yang pasti Bunda bukan sosok wanita yang hebat satu-satunya, yang pasti bukan seperti itu ya. Tapi keunikan Bunda pengen Bunda share ke teman-teman. Dulu mungkin belajar dari berangkat juga dari Bunda itu seorang PK5. Tahu Kodam Brawijaya ya, kalau orang Surabaya mah tahu ya. Dulu masih row, 2 row itu 2, sekarang udah berapa row itu ya, udah banyak banget. Mungkin kalau nggak salah sekarang udah berapa ratus ya, hampir 500 PK5. Dulu Bunda beranjak dari situ. Bunda juga pernah pedagang kaki lima di pasar ini ya, Pasar Doli, tahu ya? Tahu Bunda. Pasar Jarak itu kan lumayan besar, itu pernah di situ. Dan yang mingguan Bunda pernah itu di Gunung Agung, Masjid Agung ya. Masjid Agung Surabaya. Dulu yang tempatnya becek banget, kalau udah siangan gitu udah mulai nggak nyaman, itu sudah pernah. Jadi mungkin orang merasa bahwa oh Bunda sekarang ini sudah seperti ini, dunia seperti apa. Dan banyak orang yang di luar sana tidak memahami pola itu. Dan saya memastikan bahwa saya dulu benar-benar pedagang kaki lima. Jadi Bunda dari nol banget ya Bunda. Bener. Apa yang Bunda jual kalau itu Bunda? Mainan. Bunda ada aksesoris kayak kalung yang Mbak Manda pakai ini juga dulu ini. pernah ngerunce sendiri. Wah dulu Bunda pernah jualan seperti ini sahabat trainer, Masya Allah. Makanya dari tahapan itu Bunda menjadi tahun 2000 berapa ya, saya kurang ingat itu, menjadi ketua UKM. Jadi dulu pernah di IPM juga, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, Bunda di DPD Surabaya, Bunda sebagai ketua. Hal-hal yang unik seperti itu sudah Bunda lalui. Artinya Bunda pengen menginspirasi lagi bahwa perempuan itu bukan harus hebat, harus unik yang pasti. Harus unik. Dan kedua harus kuat, karena di mana ada perempuan, disitulah ada kesuksesan banyak orang. Contoh bagi perempuan yang sukses, nanti suami juga sukses kan gitu ya. Dimana ada sosok suami yang sukses, pasti istrinya luar biasa. Iya, betul. Dimana ada ibu yang anak yang luar biasa, pasti mamahnya itu juga luar biasa. Artinya bukan dari kepandaian secara intelektual, tapi pemahaman nilai mental yang harus kita kuatkan. Kurang lebih seperti itu Mbak Manda. Lah, dari proses yang bertubi-tubi ya, Bunda juga pernah mengalami divorce 2 kali. Titik paling rendah itu betul, ya Bunda? Bunda juga pernah Kalau itu Bunda belum menjadi seorang trainer? Belum. Jadi waktu dulu omset masih puluhan juta ya, sehari bisa ngantongin uang itu kurang lebih 35-45 juga pernah. Makanya Bunda sampai sekarang kalau ada karet tuh nggak boleh kebuang Mbak Manda. Kenapa? Karena dulu karet itu fungsinya sebagai apa? Ngaretin duit. Masya Allah. Anak Bunda di usia berapa tahun sudah bisa store tunai, karena setiap hari itu kita store tunai. Kurang lebih seperti Dengan itu. berjualan seperti ini Bunda bisa mendapatkan Iya, dari situ Bunda naik ke level yang lebih bagus lagi di mall. Dulu mungkin di pedagang kaki lima ya, di pinggir jalan, udah naik di ITC masuk mall, dan hampir seluruh mall Surabaya Bunda pernah jadi tenannya. Apa itu tenan Bunda? Tenan ini pemilik salah satu toko, jadi itu namanya tenan. Ini buat sahabat trainer yang nggak tahu, jadi Bunda pernah menjadi salah satu pemilik toko. Betul. Aksesoris Bunda? Baju ada, baju. Jadi 10, Bunda dulu waktu itu top umur 25 tuh punya 10 outlet sih. 25? Di ITC, ya 25 tahun. Wah, semangat Bunda dalam berwirausaha. Bener, bisa karena makanya nih. Saya minta tolong sama temen tuh juga gini, artinya jangan melulu di tempat atau comfort zone ya. Zona nyaman itu akan menjebak kita menjadi orang yang pertama, kita kurang wise dengan kehidupan kita. Bunda juga sering bilang bahwa setiap momen, setiap waktu itu adalah peluang. Nggak ada namanya, ini peluang loh, jangan sampai bukan. Artinya orang kadang terlibat di dalam situ bahwa, kemarin udah lewat, berarti usiaku
udah kepalang tanggung nih, nggak Nggak ada ada yang namanya terlambat ya, terlambat. Bunda, iya. Mending melakukan hal yang terbodoh pun nggak apa-apa daripada nggak sama sekali melakukan betul. apa-apa. Karena di satu titik kita melangkah, bisa jadi itu ribuan titik, kemarin sempurnanya satu titik. Kadang kita mau satu langkah ke depan kita sudah insecure dulu, menyalahkan, blaming ya, menyalahkan orang, udah. Dan artinya kita di situ sudah hopeless dulu dong. Iya, betul. Ya. Alam semesta sudah nggak respon bagus, apalagi Tuhan kan gitu. Tuhan kalau di Islam sudah benar-benar paham ya bahwa Tuhan itu kita loh. Gimana cara kita menguatkan iman kita pada posisi ketakwaan kita, Tuhan di situ kan gitu. Tapi ya banyak hal ya di UKM itu, apalagi perempuan tuh kan cash flow, naik turunnya mental itu cepet banget. Iya Bunda, apalagi kalau kita sedang datang bulan, waduh. Omsetnya naik nanti, itu sumringahnya luar biasa. Begitu dikasih, sebenarnya itu bukan ujian, itu ritme. Yang harus kita pahami bahwa ada fase-fase yang ritmenya itu kurang mengenakan di tubuh kita, betul. di mood kita, di pribadi kita, dan itu nggak usah heran karena semua orang pasti melalui itu gitu. Betul. Dan nggak pahamnya mereka, ilmunya itu tentang entrepreneur mungkin sangat minim sekali. Iya, dia merasa bahwa ini ujian dari Tuhan. Waduh, lagi-lagi Tuhan lagi disalahin. Artinya memang konsisten kita pada mental yang harus bagus di situ, mental yang prima, yang kuat itu memang naik turun sih. Betul. Seperti soul ya Mbak Amanda, kita boleh dong ganti soul. Jiwa kita harus ganti dengan baru. Kalau kita kita punya sendal tuh ya, kadang cantolannya masih kuat, kadang soulnya aus ya. Betul, makanya ada tukang soul kan, nggak ada tukang manusia boleh banget dengan bertambahnya knowledge kan gitu, apalagi soft skill ya, itu harus digali banget. Dan yang tahu siapa, bukan seorang coach juga, bukan seorang trainer juga, tapi kedalaman diri kita yang harus kita gali. Betul Bunda. Itu kuncinya. Akhirnya Bunda di usia 25 ketika itu mempunyai 10 outlet, terus akhirnya beralih menjadi seorang trainer, coach dan lain sebagainya, itu kenapa Bunda? Nah, sebenarnya kita ngomong kalau beralih, kadang manusia itu punya rencana ya. Lagi-lagi Tuhan itu maha kuasa luar biasa ya. Jadi Bunda dulu nggak pernah kepikiran untuk menjadi trainer, karena Bunda dulu itu ngomong aja kayaknya bukan role Bunda lah gitu ya. Bunda dulu lumayan pendiam. Bunda dulu dengan karetnya, dengan suasana zona nyamannya, Bunda hanya di belakang toko itu ngitung duit aja. Dengan dulu mungkin tahun berapa ya krisis moneter waktu itu ya, mungkin BBM naik ke pertama, kedua itu sudah mulai, Bunda sudah mulai nggak bagus. Artinya di mana kita menuju goal itu, Tuhan akan mengarahkan itu dengan cara Tuhan. Allah mengizinkan Bunda itu benar-benar pada kondisi yang benar-benar nggak punya apa-apa, dan mungkin waktu itu kalau Bunda dibilang kayaknya kalau semua aset dijual mungkin Bunda akan tidur di pasar kan gitu ya. Itu aset sampai seperti itu. Tapi Bunda punya rasa yang nyaman dalam hati bahwa Bunda punya iman bahwa Tuhan kayaknya punya rencana lain nih. Rencana Bunda waktu itu benar-benar nol, nggak ada sama sekali. Ini bukan rencana aku, tapi Bunda punya goal. Karena perencanaan itu kan apa yang harus kita lakukan ya. Tapi kalau Tuhan pengen dipercepat, rencana itu pasti gagal semuanya. Bunda masih mengimani bahwa goal Bunda itu sukses luar biasa. Bisa punya nilai kebaikan yang harus kita tebar. Punya nilai kemanfaat yang mungkin bisa kita tebarkan gitu. Mungkin pada waktu itu nilai Bunda minus. Apa yang harus Bunda tebar ketika Bunda aja nggak punya apa-apa? Gimana Bunda bisa baik? Karena Bunda sendiri belum bisa baik secara sosial kan gitu. Karena Bunda waktu itu ngobrol sama orang gini aja wegah gitu loh. Di otaknya hanya gimana caranya mencari duit kan gitu. Gimana caranya materi tambahkan. Tapi gitu. itu manusiawi deh Bunda. Semua manusia berpikir seperti itu ya Bunda. Tapi ternyata konsep itu bukan sesuatu yang pada rule Bunda, nasib Bunda bukan seperti itu. Mungkin memang pada umumnya seperti itu. Alhasil Bunda begitu jatuh, Bunda menemukan sesuatu. Bunda coba menggali SQ Bunda, emosi-emosi yang pada dasarnya ini menguntungkan bagi Bunda, manajemen hati harus Bunda tata. Itulah di situ titiknya.
Kurang lebih kayak gitu sih ya Mbak Amanda. Sampai akhirnya Sampai sesukses akhirnya. sekarang. Jadi dari tahun berapa ini berdirinya Bunda TTC Bunda? TTC Bunda Gagas tuh sebenarnya sudah 10 tahun ya. 10 tahun 10 tahun ini. itu Bunda ngeres gimana sih? Kan Bunda dari bertubi-tubi masalah itu Bunda ngerasa gini. Dulu sempat terapi ke teman gitu ya. Oh Bunda juga dulunya pernah menjadi seorang pasien gitu ya Bunda? Iyalah. Sampai akhirnya menjadi seorang coach dan trainer. Bunda juga pernah ngalami depresi tingkat tinggi yang dimana Bunda nggak bisa apa-apa, Bunda nggak bisa melakukan apa-apa sampai Bunda itu ngerasa bahwa kayaknya Bunda nggak layak ya, karena sudah habis semuanya, di force apa yang Bunda lakukan, kayaknya aku nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu loh. Akhirnya lagi-lagi Bunda harus menemukan diri Bunda, karena beberapa kali Bunda konseling kan gitu ya, expert bidang juga gitu. Akhirnya ya mungkin 20%, 30%, tapi selebihnya ternyata diri kita ya yang betul, membuat Bunda. kita untuk punya empowering lebih itu ya. Bunda belajar menggali dan seminar itu mungkin sampai pernah Bunda seminar tuh menjual motor saking pengennya. Gimana sih caranya? Katanya kalau orang pintar itu, kalau ilmu itu bisa mengangkat derajat. Saya yakini hal itu, dan teman-teman di luar sana harus yakin bahwa nggak ada yang namanya punya ilmu itu merugi, nggak ada. Iya betul. Karena Setuju. waktu aja yang akan kita gimana caranya hati kita itu tahan terhadap apapun itu, menunggu waktu yang tepat. Karena sang yang punya waktu ya, kita punya waktu, tapi sang pengatur waktu itu yang nanti lebih akan memahamkan kita bahwa yes, ini waktunya kamu sukses. Kurang lebih kayak gitu Mbak Amanda. Masya Allah Bunda, sepertinya sebenarnya masih kurang ngobrol sama Bunda. Semoga di next event, di next pertemuan kita bisa ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi ya Bunda. Siap, insya Allah. Yang pasti untuk semua sahabat trainer yang butuh bantuan secara mental ya Bunda, Betul. bisa langsung hubungin dan datang ke Bunda, bisa hubungin ke nomor Bunda. Boleh. Edisi spesial untuk Mbak Amanda kali ini saya kasih nomor WA Bunda yang pribadi. Wah, ini nih yang Wanda tunggu nih. Tapi jangan merasa kok lama banget, karena banyak WA masuk nantinya. Iya, siap. Tapi saya pastikan untuk edisi kali ini Bunda yang langsung ngechat teman-teman yang ada di luar sana. Masya Allah, kayak gitu sahabat trainer. Bunda ini manfaat buat banyak kalangan. Amin, Jadi amin. semoga Bunda sehat selalu, Amin. selalu diberi kebahagiaan, Amin. lancar rezeki ya Bunda. Amin, Masya Amin, Allah, ya terima Allah. kasih. Sahabat trainer, itu tadi perbincangan yang luar biasa bersama Bunda Wiwi Anggreni selaku founder dari TTC, Talk Terapi Klinik Di mana ini Bunda, alamatnya Bunda? di Gunung Anyar, The Royal Park Residen Gunung Anyar, nomor E7. Iya, itu. Jadi buruan kesini ya, biar kalian selalu bahagia dan selalu bersyukur ya Bunda, jangan insecure. Yes. Gitu aja. Amanda Nazario pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih, sama-sama. Yeah.